Kabar bro, sehat Waduh, puji Tuhan, mantap. alhamdulillah. Kemana aja lu? Bertapa bro, bertapa. Ini si Buset. Irus yang jago bahasa Ibrani kan? Siapa? Imrus. Enggak, belum ada. Di sini Imrus. di sini belum ada yang menguasai berani, Bro. Belum ada. Mulai Reski bisa. Ya udah gitu. Mulai Reski, Ustaz Nandar. Kenapa tadi berantem? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Kabar bro, sehat Waduh, puji Tuhan, mantap. alhamdulillah. Kemana aja lu? Bertapa bro, bertapa. Ini si Buset. Irus yang jago bahasa Ibrani kan? Siapa? Imrus. Enggak, belum ada. Imrus. Di sini belum ada yang menguasai berani, Bro. Belum ada. Mulai Reski bisa. Ya udah gitu. Mulai Reski, Ustaz Nandar. Kenapa tadi berantem kalian? Kan jadi nggak enak kami lihat gitu. Kenapa nggak akur-akur sih? Enggak ada yang berantem. Enggak ada. Pede kali Tadi sampai siapa berantem. itu? Enggak berantem. Siapa yang katanya Amir Muslim ngaku-ngaku ke Yahudi? Udah lanjut aja diskusi, Ya, nama udah lanjut juga anak diskusi. kecil. Mau diskusi kan? Mau diskusi kan? Lanjut aja, lanjut Yo, aja. silakan. Nah, Silakan. dia diskusi aja langsung dah. Bebas temanya. Ya, Aku siap maghrib dulu. Aku belum. iya nggak bang, bisa diskusi. iya bang Hadi. Iya. Sama Ya. Pak Sugi aja kali saya ya. Iya silakan Ustadz Sugi standby. Silakan Pak Sugi, silakan. Iya kamu bertanya apa enggak? Jangan disuruh bertanya nanti nggak bisa jawab. Oh, silakan Pak. Kan belum dicoba. Oke. Iya. Saya disuruh. Oh, udah tanya, underestimate oke. aja, belum kenal kita pun. Oh, Yuk iya. agama Kristen yang lain, agama Kristen satu lagi naik. Ini abang Kristen ya? Kristen Pak, dari lahir. Oh, oke. Sempat ateis tapi Pak 3 tahun. Tapi akhirnya kembali Kristen Pak. Oh, Anda pernah ateis? Pernah Pak? Kok bisa jadi Kristen lagi ya? Padahal setahu saya Iya. ateis ini kan sangat mengagungkan gitu kan. Membanggakan ilmu pengetahuan, segala sesuatu diukur dengan Betul, Pak. logika. Nah, sementara kalau saya lihat di Bible ini kan ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan logika gitu. Lah ateis Anda kemana itu Contohnya kok Pak. bisa luntur begitu Contohnya aja? apa Pak? Contohnya. Contohnya Contoh apa di Pak? dalam Yang kitab tidak sesuai Kejadian logika? 1 misalnya kan. Kejadian 1 ayat Yang mana tuh, 3 Pak? sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik maka dipisahkan nyala dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu Betul. baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Di hari pertama Betul. sudah ada terang. Ya kan? Nah, sebagai ateis tentunya kan tahu bahwa di dunia ini tidak mungkin terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Nah, itu terang di hari Betul. pertama itu dari mana, Bang? Karena apa? Mengapa saya tanyakan begitu? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19, matahari diciptakan pada hari keempat. Itu terang pertama dari mana, Bang? Nah, begini Bang, kalau misalnya kita memahami Alkitab dari perspektif yang biasa dan kita tanpa ada penyikapan revelation dari Roh Kudus, ya memang kita seperti yang tadi Abang sampaikan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang terminologi terang itu kan bukan berarti harus matahari, Bang. Memang matahari salah satu benda kalau secara hukum alam dia memberikan terang, karena itu adanya siang gitu. Tetapi kalau secara arti dari terang di kitab Kejadian itu kan adalah hakikat dari Allah itu adalah terang, adalah kebenaran. Jadi ketika Allah itu sendiri menyatakan bahwa dia adalah terang, kemudian kan iblis dilempar ke bumi itu. Jadi harus ada pemisahan antara yang menjadi teritori Allah dan teritori iblis. Bukan berartinya Allah berbagi teritori. Tapi konsep terang dalam kitab Kejadian tersebut adalah menandakan bukan benda atau bukan keadaan atau cahaya, tapi adalah keberadaan Allah itu sendiri bersanding dengan keberadaan iblis, di mana iblis sendiri menjadi pemberontak gitu, Bang. Oke, jadi ketika ateis jadi Kristen berarti Anda nggak menggunakan akal Anda. Ateis selalu menggunakan logikanya. Bentar Bang, jangan diselah dulu, Bang. Enggak Bang, kata siapa ateis menggunakan Jangan diselah logika? dulu, Bang. Gantian, Bang. Oh iya, silakan. Oke. Ya, Jadi silakan, sebagai ateis harusnya Anda itu ya menggunakan logika Anda.
Bagaimana mungkin seorang ateis bisa terkalahkan yang tidak masuk akal? Ya, ini aneh gitu loh kan. Betul. Anda tadi mengatakan bahwa di kejadian itu tidak berbicara tentang benda dan sebagainya. Padahal kalau sudah berbicara tentang penciptaan, itu artinya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, artinya itu berbicara fakta. Ilmu pengetahuan adalah fakta, ya, bukan lagi teori dia. Nah, di sini Anda mengatakan terang hari pertama bisa dari benda apapun. Nggak ada, karena semua benda penerang, baik itu bintang, bulan, dan matahari, diciptakan pada hari keempat. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan dari gelap sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun. Allah juga menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Berarti belum ada penerang apapun, benda penerang apapun di kejadian ayat 3-5 itu. Dari mana itu benda penerang? Nah, sebagai orang yang menggunakan akal sehat, kita akan bertanya, ya, apa yang menjadi penyebab terang di hari pertama? Itu harus bisa jawab. Bagaimana mungkin ateis bisa dikalahkan dengan Bible? Aneh gitu. Karena Bible cacat logika. Lanjut. Oke, sudah Bang. Ya, jadi tadi banyak kesalahan diksi yang Anda sampaikan ya, bahwa ilmu pengetahuan tidak bicara teori. Itu saya nggak tahu Bang Abang dapat dari ahli pengetahuan seperti apa, tapi itu nggak benar. Ilmu pengetahuan termasuk teori, teorioma gitu. Jadi saya memang latar belakangnya akademis, jadi saya tahu soal itu. Kemudian begini, kalau tadi Anda sampaikan bahwa Allah itu, kalaupun seandainya tidak ada gelap, apakah Allah mengenal namanya gelap? Tidak. Allah tidak mengenal namanya kegelapan. Tapi ketika dia harus ke bumi untuk menciptakan segala sesuatu untuk manusia, artinya kehadiran dia ataupun hadiratnya gitu, itu memang adalah terang. Jadi nggak selalu Allah itu harus terkondisikan kalau tidak ada penerang, tidak keadaan di situ jadi gelap ya. Jadi logika cacat yang memang ada, yaitu logika cacat Anda gitu. Dalam memahami Alkitab tidak komprehensif. Bang, Ya, Allah itu sendiri adalah terang. Allah itu sendiri adalah terang. Oke. Berarti Oke, Anda ini Anda bisa dulu nggak terima? pernah jadi ateis, Bang. Faktanya Anda hanya bisa mengimani saja tanpa menggunakan logika Anda. Anda tidak punya hak untuk itu pengalaman saya jadi ateis kok. Baik, saya jawab. Gitu. Kalau itu memang Enggak, saya belum selesai menjawab. Gantian dong. Ini kan saya harus menjawab Anda tadi gitu. Karena kecacatan berpikir Anda bahwa Anda menganggap bahwa itu berurusan dengan timeline gitu kan. Anda memaksakan, Anda tendensius bahwa dalam konteks terang itu harus ada benda penerang. Iya kan? Argumen Anda sudah patah. Saya bilang Allah itu adalah terang tanpa harus ada benda penerang. Kita lanjut di titik itu. Nanti, Bang. Gampang itu. Kita lanjut di titik itu. Silakan. Udah, saya jawab. Udah. Betul. Udah. Ya, silakan. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Di dalam Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 21, ya, di Yerusalem baru, di situ pintu gerbangnya tidak pernah ditutup lagi, sebab di situ tidak ada malam, ya. Karena apa? Karena yang menjadi penerang adalah cahaya kemuliaan Allah. Ingat, ciri-cirinya kalau itu terang berasal dari Tuhan itu sendiri, seharusnya tidak ada malam. Tapi di hari pertama ada malam, berarti bukan terang dari Tuhan. Bagaimana mungkin cahaya kemuliaan Tuhan bisa terhalang? Itu mustahil. Apa bedanya cahaya Tuhan dengan cahaya matahari kalau bisa terhalang? Wahyu 21 ayat 5, kabur kan? Wahyu 21 ayat 5, Wahyu 22 ayat 21, baca baik-baik. Ya, di situ pintu gerbangnya tidak pernah ditutup. Ya, di sana tidak ada malam lagi, sebab cahaya yang menerangi adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Seharusnya di hari pertama kalau itu terang dari Tuhan, tidak ada malam. Aku ateis, sekarang berubah total, modal imani doang. Gimana ceritanya gitu loh? Ateis memakai akal pikiran dan logika, tiba-tiba dia balik lagi ke Kristen. Jadi imani doang. Jadi imani doang. Aneh, lucu.
sosokan naik ngomong udah ngatain akal cacat, logika cacat. Naik lagi lah. Gemes saya. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Gimana sih? Makanya gemes saya pas dia ngatain Ustaz Sugi di situ akalnya cacat, tapi dia sendiri yang ngaku-ngaku pernah jadi ateis. Jadi apaan lu? Jadi sampah dia ateis. Iya. Udah Ateis bener orang akalnya sehat, balik cacat. Ateis pasti akan menanyakan sebab akibat. Itu ateis. Ini dari mana ini? Nggak Sebab bisa akibat. kok ateis tiba-tiba kalau Tuhan mau begitu lo mau apa? Ini ateis cap coro. Udah jadi ateis, udah mulai pintar mikir. Lama-lama jadi blow on lagi. Udahlah Ya, cacat ateisnya akal. gini bang, biasanya Cacat akal, cacat berpikir mental. secara logik dia di dalam agama pasti akan keluar dalam agama apapun itu ya. Tapi nggak mungkin dia kembali pada dogma gitu kan. Kabur Tadi ya. dogma lagi, iya masalah. Walah. Baru ateis buku tinggalin ini. malah kabur. Tapi Ateis tadi sesat kalau ini. misalkan berlanjut Pak Sugi, saya mau nanya loh Pak Sugi di Matius nanti deh. Nggak usah, udah yang kayak begini udah mulai ngeluarin kata-kata akal cacat apa segala macam, nggak usah ditanya yang benar, tanya aja Tuhan Yesus itu pada saat bayi apakah udah Tuhan, ada Bapa di dalamnya? Pasti yang kayak begini modelnya karena ada keilahian Bapa dalamnya. Ini sebenarnya kehidupan nyata. Kalau saya sebutin satu ayat ini akan bertabrakan nanti coba. Jelas. Lanjut Pak Sugi. Monggo. Beginian lagi datang. Bukannya Pak Abdon. Apa kabar Bapak Abdon? Yasin 14 lagi. Jangan Yasin 14 lagi. Capek. Pesen. Lanjut. Itu Bang. dilanjut itu tadi. Terang hari pertama itu dari mana? Waduh, keberatan itu Pak. Udah Keberatan itu lanjut Ustaz. bang. Oke lanjut. Dia tadi mental. Dia tadi mental. Ada yang mau turun nggak? Dia tadi mental. Mau naik dia. Biar dua Kristen gitu, Islam semua. Dewa yang turun aja. Ini Jangan, ada Bang Dewa setan baru botak. naik. Di atas Bang ada Dewa setan baru botak naik, ini. masuk Dewa dah. takut. Takut ada setan botak. Oke. Kenapa sih kawannya dibilang setan botak? Belum apa-apa dia bilang setan botak. Suara saya bagus nggak, Host? Bagus. Bagus. Keras Sorry, sinyalnya tadi sini. kental, Alobit. Silakan dilanjutkan Ustadz. Wahyu berapa Iya. tadi masalah pintu gerbang? Wahyu 21 ayat 5, Wahyu 22 ayat 21. Oke. Lanjut. Ya, di situ kan sangat jelas cahaya yang menerangi cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada malam lagi. Kalau di hari pertama itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan, seharusnya di hari pertama tidak ada malam. Tapi faktanya di hari pertama ada malam, berarti bukan cahaya kemuliaan Tuhan. Silakan tanggapi. Permasalahannya sama ya, ini reading compensation ya, artinya saya nggak ini nggak ngerti gitu Ustadz ngomong apa terus maksudnya apa. Jelas di situ justru mengokohkan apa yang saya sampaikan, tidak dibutuhkan lagi matahari karena Tuhan bersama dengan mereka gitu. Justru Ustadz kasih ayat yang mendukung saya. Terima kasih Ustadz, itu respon saya. Nah, sepertinya Anda tidak paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau di hari pertama adalah cahaya Tuhan itu sendiri, ya, berarti jangan arguing ini cycle Ustadz. Tadi Ustadz ambil Wahyu ya. Kita di Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Loh, kenapa Ustadz bawa ayat ini untuk menjatuhkan argumen saya? Justru ini adalah karena Anda tadi mengatakan di hari pertama di kitab Kejadian itu cahaya Tuhan. Gitu loh. Betul. Nah iya, Kan kalau di perbedaan hari antara pertama itu cahaya Tuhan, maka akibatnya di hari pertama nggak ada malam. Contohnya di mana? Di dalam Wahyu 21 itu tadi. Makanya Di situ tidak ada malam sehingga Ustadz. apa? Tolong didengarkan. Tadi saya bilang ada eksistensi iblis juga di dunia, di bumi ini ketika dia dilemparkan.
tolong Eksistensi jangan lagi. kampungan, tolong dicela-cela. Jadi kalau misalnya saya diskusi dengan satu orang, yang lain bisa diam nggak? Atau Anda mau diskusi saya dengan langsung? Atau gini. Oke, saya lanjut ya. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau terang itu Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan Anda diciptakan. Berarti berfirmanlah jadilah Tuhan gitu. Hah? Loh, artinya let it be, bukan jadilah, let it be. Biarlah terang itu menguasai bumi ini. Bukan sesuatu yang diciptakan terang itu. Nah, benda penerang itu diciptakan di hari ketiga. Jadi nggak ada ini gitu. Di mana terang Dan diciptakan sekali lagi, hari Ustaz, ketiga? saya tahu ya. Di mana terang diciptakan hari ketiga? Ya tadi kan Ustadz bilang hari keberapa terang itu diciptakan. Ya kan? Hari Yang pertama. Ustadz pertanyakan kenapa hari pertama itu kan bukan benda penerang tapi terang. Iya. Terang Langsung. itu Iya. asalnya dari mana, itu yang saya tanyakan. Ya terang itu adalah hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di bumi. Oh, Dan berarti samping Tuhan kehadiran itu sendiri. Tuhan, ada nama kehadiran iblis. Ya. Berarti Betul, Tuhan ada itu sendiri kehadiran terang Tuhan itu. di bumi. Iya, Tuhan Betul. sendiri terang di hari pertama. Iya. Iya terang, tapi dalam pengertian Oh, bukan berarti seperti Tuhan Anda matahari yang terang, dijadikan. siang yang terang. Berarti Tuhan Anda dijadikan. Karena ayatnya bunyinya begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kalau terang itu Tuhan, berarti berfirmanlah Allah, jadilah Tuhan gitu. Hah? Kalau memang logikanya seperti itu ya saya nggak bisa halangi Loh, gitu. Anda kan ateis, makanya saya ajak berlogika. Kecuali kalau Anda nggak pernah ngaku ateis, nggak saya ajak berlogika. Gimana boleh sih saya logika tanya? Anda ketika ateis kok hilang? Nyungsep. Kita bicara tentang cahaya. Jadi yang cahaya Bapak maksud itu bukan matahari aja. Aduh, beda Yang lagi bilang nih Pak matahari Don. siapa? Justru saya tanyakan Pak. Ini Pak, jangan saya dikeroyokin dong. Saya izinkan saya Oh sama Ustaz. enggak, ini Oke, Abdon coba dibaca Abdon ya. ini Kristen Dari juga bahasa Pak. Inggris Jangan King merasa James. And jangan God ngerasa say, dikeroyok. Let Gini. there be the light. Artinya apa? Biarlah bumi ini dipenuhi oleh kemuliaanku. Biarlah bumi ini dipenuhi oleh terangku. Terang bukan Ya, diciptakan. Gitu. Kalau seandainya Lai kurang bisa mengartikulasikannya secara lebih akurat, ya memang itu kenyataan fakta yang bisa diterima. Nah, Tapi kalau kalau itu berdasarkan diartikan akal- kemuliaan Tuhan, maka seharusnya di hari pertama nggak ada malam. Wahyu Bukan begini, 21 Pak. ayat 22. Ini Pak gini Pak, bukan artinya malam Loh, malam Wahyu dan satu terang. itu gitu ya. kapan? Itu bukan itu. Ini contoh, Ini siapa ya, kok ini jadi- contoh kejadian. Ini contoh kejadian ya. Mas Abdon Kristen ya? Ya Kristen. Ya. Ya saya bantu dulu Oke, Pak. Ini, mau Anda begini. atau saya yang jelaskan? 21, Jadi saya ayat 22, bentar. Ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Bentar ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk Betul. menyinarinya. Betul. Sebab kemuliaan Betul. Allah Betul. meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Betul. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di Betul. dalam cahayanya dan raja-raja bumi membawa kekayaan kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kan jelas di sini betul. bahwa malam tidak ada lagi di sana. Kenapa? Karena yang menerangi cahaya Tuhan. Gitu loh. Betul. Nah, kalau di hari pertama itu cahaya Tuhan juga, seharusnya di hari pertama tidak ada malam. Karena cahaya Tuhan Nah, ini tentu beda dengan cahaya Iya, matahari. Saya sudah tangkap. Bentar. Izinkan saya menjelaskan. Kalau cahaya matahari itu bisa terhalang karena bumi bulat sehingga ketika menyinari bumi yang sebelah sehingga bumi yang lainnya tidak bisa terang, itu cahaya matahari. Tapi kalau cahaya Tuhan masuk sama dengan cahaya matahari, sebelah gelap sebelah terang, gimana sih? Nah, ini artinya sesat pikirnya Anda lakukan karena Anda baca dua-dua. Coba baca 21. Posisi iblis itu sudah di mana, Pak? Ini tidak berbicara iblis, ini berbicara tentang penciptaan, jangan dicampur aduk. Kita berbicara Makanya kalau tentang misalnya penciptaan. gini, kesalahannya adalah kedangkalan Anda memahami antara kitab Kejadian dan Wahyu.
Anda secara brutal mengkomparasikan sesuatu yang not apple to apple. Saya itu Gitu. sedang ngasih Elah. contoh. Oh, gitu. Saya kasih contoh. Di Wahyu itu Ya adalah kalau ketika memang iblis cahaya sudah di hari dikalahkan dan pertama iblis itu sudah cahaya Tuhan, seharusnya di hari pertama Betul. tidak ada malam, sebagaimana yang terjadi di Nah, dalam kan saya kitab Wahyu, gitu loh. Ini Anda arguing in the cycle. Tadi saya sudah sampaikan, di kitab Kejadian bumi masih dipenuhi oleh iblis dan iblis dikasih teritorinya. Aduh, Sementara di Wahyu iblis di mana tidak ada memiliki iblis di lagi hari teritori. pertama itu? Coba tunjukkan ayat di mana di Itu hari yang pertama pasti. ada iblis. Mana Anda baca ayatnya Yesaya mana? ketika tunggu ya, saya cari ya. Ah. Makanya kalau misalnya Anda Hari memahami pertama di Alkitab secara penciptaan ada semerataan, iblis jadi mana? nggak heran. Di mana ada iblis di hari pertama? Ada-ada aja ini. Nah, ini artinya Ini berbicara tentang penciptaan, larinya ke iman. Penciptaan itu ilmu pengetahuan yang kita pakai. Sebagai ateis harusnya Anda paham Nah, gitu loh. Ini kok ngaku ateis tapi Anda kok konyol. nol sih. Anda konyol, Ustaz. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mengakui bahwa dunia ini diciptain. Tidak ada. Ilmu pengetahuan yang mana, Pak? Coba kasih tahu saya. Ilmu pengetahuan mana yang menyatakan bahwa dunia ini diciptakan? Coba kasih tahu saya. Betul, Anda ini memang ngerti nggak sebenarnya ilmu secara ilmu pengetahuan atau pengetahuan cuma asal kita bunyi? kan yang kita bicarakan, apakah yang Ilmu dibicarakan ilmu pengetahuan itu siapa? salah? Oke. Gini loh, secara logika Siapa aja deh. yang teori siapa yang menyatakan bahwa ada terang dunia ini tanpa diciptakan, ada Pak? benda penerang? Darwin? Bentar. Oh, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Saya mau Aduh. benerin persepsi Anda tentang ilmu pengetahuan. Anda bilang Sejak ilmu pengetahuan kapan itu tentang teori Darwin penciptaan. ilmu pengetahuan? Sejak kapan teori Darwin ilmu pengetahuan itu yang ngomong sopo? Itu pengetahuan biologi, Pak. Waduh, Itu ilmu pengetahuan biologi, Pak. Waduh. Sejak kapan teori Darwin ilmu pengetahuan? Darwin sendiri saja mengakui ada mata rantai yang hilang kok. Aduh. Nah, ini dia. Artinya kan kelihatan bodohnya, Ustadz ya. Anda tidak memahami ilmu pengetahuan sebagaimana seharusnya. Anda berharap bahwa Islam adalah ilmu pengetahuan. Apa kata biologi Apa tentang yang penciptaan bumi? disampaikan Tidak pernah kita Al-Quran diajarkan. itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan ilmu pengetahuan. Sementara Anda ngaku Ah, ateis, itu klaim tapi ilmu sepihak. pengetahuan Tidak yang ada pernah pada ada diri Anda namanya. hilang. Sebagai ateis seharusnya Anda itu ketika memahami keadaan ini Anda tahu ada sebab akibat. Itu ateis. Bagaimana Anda mungkin ngomong apa Anda sih? Anda begitu mudah hilang ngawur hanya ngidul, Ustaz. beralih kepada Dengan imani segala hormat saja. Anda ngawur ngidul. Aduh, Anda kalau bilang begitu katanya gimana? ilmu pengetahuan Makanya dari itu. awal saya Sekarang gini. tanyakan, terang hari pertama dari mana? Ini berbicara ilmu pengetahuan, Kan jangan sudah lari saya ke Tuhan. jelaskan. Ingat gitu loh. Loh, ilmu Kalau bicara pengetahuan ilmu tidak pengetahuan, jangan menyatakan lari ada ke Tuhan. penciptaan. Anda Oke, Coba. sekarang kita bicara ilmu Jawab pengetahuan aja mana yang Anda pertanyaan ambil saya. bahwa dunia ini Terang diciptakan. di hari pertama dari mana? Silakan. Loh, Anda Terang bicara hari pertama Alkitab itu sebagai dari mana? Alkitab atau Anda ateis harusnya Anda tahu itu. Sehingga Anda bisa memeluk Kristen lagi, berarti logika Anda dikalahkan oleh Kristen, oleh kitab Kristen. Dari tadi Gitu ngomong cacat akal, kalau cacat memang akal ada dia, keislaman cacat itu akal dia. beyond logic, bukan dikalahkan gitu. Jadi Orang saya ngerti cara ateis itu berpikir selalu Anda bahwa logik. ada ilmu Selalu pengetahuan. berpikir logik. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nah, justru Sebentar, Anda yang Don. orang Sebentar, Don. ateis, Anda nggak ayat logik, Bible Ustaz. manakah yang membuat Anda kalah dengan ayat Bible sehingga Anda mengimaninya? Ayo. Loh, bukan permasalahan ayat Bible. Saya mengalami Terus perjumpaan ateis dengan apa Tuhan. Anda ini? Ateis kok. Buset. Ateis apa ini? Buset, Sebagai buset. ateis Nah, itu emang Anda menggunakan logika. mengagumi ateis. Buset. Bukan buset. saya Saya menggunakan logika, tapi Bukan Tuhan begitu, tidak bisa sebagai didekati oleh logika. ateis. Bentar bang, bentar. Anda kan Loh, kok Anda ateis ngatur? ngakunya nih. Anda kenal Pernah ateis jadi yang kayak gimana sih? ateis. Lah, Jadi saya pada harus jadi ayat ateis bagaimana manakah pikiran sebagai Anda? seorang ateis Saya harus menjadi ateis bisa, sedangkan ayat pikiran Bible Anda. mana yang bisa Saya harus mengalahkan jadi ateis keateisan sedangkan Anda? pikiran Anda. Nah, sekarang gini aja deh, Saya harus pertanyaan saya jadi rubah. ateis sedangkan pikiran Anda. Bentar. Anda Saya rubah definisikan deh ateis pertanyaannya, itu apa Bang. sih? Ayat Bible Oke, mana Ustaz, yang coba Anda bisa membuat bedakan Anda nggak kalah ateis dan sebagai agnostik? ateis? Silakan jawab. Ustadz, oke. Sekarang Anda bisa bedakan nggak ateis dengan agnostik? Silakan. Kalau Anda demikian hebat. Bedakan ateis dengan agnostik. Agnostik percaya Tuhan tapi tidak memiliki agama. Kalau ateis tidak percaya Oke, Tuhan, tidak ini percaya Ustadz atau agama. siapa? Ya.
Ya Ustadz jangan dibantu dong kalau misalnya kolab friend Itu ya sudah sudah betul. baca. Lah, kenapa memang betul. semua umat Islam tahu itu. Ya, Anda ini dari tahu, tadi itu pertanyaan sok-sokan. anak kecil itu. Saya Udah, nanya udah, tadi udah, Ustadz yang udah, jawab udah, siapa? Ustadz, Kembali Ustadz lagi Sugi. ke Oke, kembali satu lagi ke lagi. topik. Silakan, silakan. Bentar lagi Kalau- kembali lagi ke topik, Satu Bang. lagi. Sebagai ateis, pertanyaan saya benar Pak Abdon, benar. Benar Pak Abdon. Sebagai ateis, ayat Bible manakah yang membuat Anda menanggalkan keateisan Anda? Silakan. Saya sudah bilang bukan ayat Bible. Tetapi Tuhan sendiri yang menjumpai pribadi saya. Ngawur, Aduh, ngarang, ini mah- ngarang ini udah. mah, halusinasi. Malu-maluin ateis lu. Ateis kok halusinasi sih? Sok-sokan, sok-sokan. Lanjut dengan yang lain. Iya Bukan makanya lanjut yang udah ini. Ustaz, iya Lanjut, makanya Ustaz Ini, Sugi udah oke, tadi. sekarang kenapa? Udah. Harusnya Anda tanya kenapa saya jadi Udah. ateis. Kenapa saya jadi ateis? enggak Harusnya ya, pertanyaannya ya, seperti karena itu, lu nggak begitu. kenapa lu balik lagi? Kenapa lu balik lagi jadi Kristen? Karena otak lu nggak sanggup di ateis. Itu begitu. Karena otak lu dangkal dari tadi lu Oh, katain begitu. Ustaz, lu otak Sekarang dangkal, parameter cacat dari otak pikiran, itu apa cacat itu pikiran. ateis? Anda yang cacat Kristen. pikiran dari tadi. Saya belajar Otak Anda psikologi dangkal. terapan, nggak pernah itu namanya tes IQ Begitu. itu ditentukan oleh agama. Sekarang Anda gini, balik menuhankan ahli anak pengetahuan. manusia. Sekarang gini, ekspertis mana yang menyatakan demikian, yang bisa mendukung teori Anda bahwa seseorang ateis itu tidak memiliki seorang Kristen itu tidak memiliki kapasitas bagaimana ateis. Coba saya mau kasih lihat penelitian dan jurnalnya. Atau Anda hanya asbun? Bukan Nah, asal asbun ya. asbun. Oh, Anda itu tuh gede bisa. bicara. Gitu, Anda sekarang cuma saya gede mau tanya sama bicara. Anda. Saya mau tanya sama Pengetahuan Anda. Anda dalam berbahasa siapa, itu ditempatkan di siapa- tempat yang benar. siapa Ditempatkan di ekspertis tempat yang menyatakan benar. bahwa Karena Anda terlalu orang banyak Kristen itu lebih ngerocos. rendah IQ-nya daripada orang Pengetahuan ateis. dalam berkata-kata Siapa? Kasih saya Anda jurnalnya. tidak ditempatkan, Kasih tidak saya ditempatkan pada penelitiannya, kasih saya tempatnya. data-datanya. Sedangkan Anda sekarang setelah menjadi ateis balik lagi menuhankan anak manusia. Apa urusannya? itu hak Otak pribadi Anda di saya. mana? Akal Anda di mana? Itu tidak bicara tentang otak. Akal pikiran Sekarang Anda saya di mau tanya, mana? apakah otak itu ditentukan dari iman? Udah jawab aja Saya mau sekarang. nanya sama Anda, Sekarang apakah logika ada Anda. penelitian Sekarang yang logika secara Anda di psikologis, mana? yang dari, Anak manusia Anda American tuhankan, Personal, yang dilahirkan American dari seorang Personal rahim ibu. Associate, Di mana pemikiran itu Anda? menyatakan bahwa memang Di mana otak orang Kristen keateisan? itu tidak lebih Katanya, pintar daripada orang makanya ateis. nggak usah ngaku-ngaku. Kasih saya datanya. Enggak, jelas. Kasih saya jelas. datanya. Lah Anda datanya. Data Loh, mana lengkapnya tidak ada adalah datanya? Anda. Anda cuma berasumsi, bertendensi. Anda tidak Data memiliki satu lengkapnya data adalah Anda apapun. sendiri yang menunjukkan Pengalaman kecacatan pribadi pikiran saya itu adalah Anda data bagi setelah saya. jadi Kalau ateis Anda mau katanya. tanggap, ayo kita bicara argumen. Argumennya Ya, mana? ayo. Mana Kecatatannya argumennya? argumennya adalah datanya itu ada di dalam diri Anda sendiri. Seperti ini Loh, rusaknya. Anda harus verifikasi dong. Kan gini, saya kalau orang-orang cerdas dari ya, orang bahasa yang secara Anda saya emosional- sudah memverifikasi emosional bahwasanya cerdas, Anda dia sekarang harus cacat akal. memverifikasi. Loh, itu kan Anda cuma sekarang cacat umpatan-umpatan akal. tidak beretika. Anda sekarang cacat mengumpat-umpatan itu, akal. silakan. Dari tadi Pusing gua Anda kedengeran ini Kalau gimana misalnya ini cuma bisa seperti ribut itu, aja. itu bukan argumen. Pertanyaannya gini, Bukan ateis argumen. ini kan tidak percaya Tuhan, Sebentar. kenapa sekarang percaya Tuhan itu aja dari mana? Itu Iya. kan datang Makanya ini sekarang kan Saya itu dari sudah. tadi, saya tidak Dari- percaya Udah nggak apa-apa, dia mau mau balik lagi ke Kristen, mau balik ke Hindu, mau balik kemana terserah. Begitu ya, udah lanjut Bang. Gantian. Ribet Nah, aja. ya, jadi saya juga bingung kalau misalnya saya dari ateis ke Kristen terus di just tidak punya akal ya itu dari Iya, tadi iya. Anda mengatakan Cuman- Ustadz Sugi cacat akal, cacat logika. Anda tadi sempat mengatakan yang nggak bagus, yaitu bodoh segala macam. Nah, sekarang saya di sini sebagai muridnya mengatakan di mana akal pikiran Anda setelah memakai akal logika dan sekarang balik menuhankan anak manusia yang keluar dari rahim. lah. Udah, saya Ya jawab, itu Bang. kan Gimana? parameter Abang yang diam Anda dulu, gunakan itu Abang kan diam dulu. persepsi kedangkalan Anda. Loh, Saya kan? tidak menuhankan orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Lah Yesus Nah, siapa? itulah salah Yesus mispersepsinya. siapa? Yesus siapa? Ya udah, saya jawab Nah, gini. Terus Yesus Ah, siapa? Oke, sekarang Abdon sebentar kasih dulu saya waktu 5 Abdon. menit untuk menjelaskan kesalahpahaman Anda ya. Pusing, Gini, muter-muter, karena dari tau kitab nggak? Anda saja tidak bisa memotret siapa Yesus. Ya saya wajar kalau Anda gagal karena referensi Anda aja terbatas tentang Yesus gitu. Yesus yang dinaturalisasi ataupun diislamisasi di kitab Anda itu tidak menggambarkan Simpel Yesus sesungguhnya. pertanyaannya, Yesus itu Gitu. Tuhan apa bukan? Yuh, Yesus itu Tuhan. Lah tuh kan Bagi udah. saya. Ya sudah, anak manusia. Kemudian
lucu parameter itu tuyul, parameter itu memang bisa melakukan justifikasi. tuyul, di mana bisa Yesus menjadi Tuhan pada saat dia bayi? Loh. Saya tanya. Jawab langsung. Yesus yang menjadi manusia emang nggak boleh jadi bayi kan? Kedangkalan Anda memahami gitu. Sama seperti kitab Anda dan bagaimana memahami Yesus Kristus. bagaimana Yesus dianggap sebagai Tuhan pada saat masih bayi? Bagaimana? Saya tanya. Nah, sekarang Konsepnya begini, kalau seperti Yesus apa? jadi manusia Konsepnya tiba-tiba nggak seperti jadi bayi apa? itu gimana? Yesus sebagai Kalau Tuhan misalnya pada saat Yesus jadi bayi manusia, konsepnya nggak pernah jadi gimana? bayi, Saya itu tanya. apa? Siluman. Saya tanya. Gitu. Kami juga Saya menyembah tanya. siluman. Oi, Nah, seharusnya Yesus itu pertanyaan Tuhan cerdas dari bayi apa begini. bukan? Yesus itu Tuhan dari bayi apa Pertanyaan bukan? dari pertanyaan yang cerdas begini. Jawab. Ketika Yesus jadi manusia perlu nggak jadi bayi? Nah, ya saya sudah coba jawab. untuk meluruskan cara berpikir Ya sudah, Anda. ya Cara berpikir sudah, Anda iya, tendensius dan ya sudah, sempit. ya sudah. Apakah Yesus itu sebagai manusia pernah jadi bayi? Kalau misalnya ada manusia nggak jadi bayi itu namanya siluman atau Ya manusia? sudah. Yesus itu pada saat bayi, apakah Nah. dia sudah Tuhan? Yesus sebelum jadi manusia juga adalah Tuhan. Oke, Konsep berarti ini yang salah. Tuhan menjadi sudah manusia, selesai. Tuhan berinkarnasi Pinter. gitu. Oke, pinter. Berarti Yesus pada masa bayi, dia sudah Tuhan. Bagaimana dia bisa jadi Tuhan? Ada apa di dalamnya, saya tanya? Kan lucu, berarti kan Anda memahami bahwa keterpisahan jawab manusia aja. dengan sifat Tidak Tuhan, ada lucu. kodrat Ya, ilahi. ya sudah, bagaimana? Memang lucu. Kenapa? Ya, kenapa? Pemahaman Ya Anda yang sudah. sempit menjadi parameter Ya sudah, jawaban saya gitu. jawab. Kalau Anda punya keluasan dalam berpikir, Anda Yesus harusnya sebagai menerima. Tuhan pada saat bayi. Jawaban gini. Saya mau nanya sama Anda. Diam dulu, Ada Abdon, nggak daripada saya jawaban yang turunin. benar untuk pertanyaan yang salah? Saya tanya sama Anda. Ada nggak Di mana ada jawaban pertanyaan benar yang tentang salah? Di pertanyaan yang mana salah? ada pertanyaan yang Saya tanya salah? sama Anda. Di mana ada pertanyaan yang Nggak ada salah? pertanyaan yang salah. Cuman Kristen yang Nggak selalu ada pertanyaan mengatakan yang salah. ada pertanyaan yang salah. Cuman di Kristen yang mengatakan ada pertanyaan yang salah. Benarkan pertanyaan berarti saya Anda- dan silahkan jawab sendiri. Kalau misalnya tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah gitu loh. Misalnya saya mau Bagaimana nanya, caranya? apakah matahari itu Bagaimana warnanya Yesus biru? dianggap Tuhan pada saat masih bayi? Kenapa bisa Tuhan Nah, kalau dianggap misalnya Tuhan? Anda menjebak dalam konteks Kenapa seperti itu dan Yesus? parameter kedangkalan Anda, harusnya Anda bilang, kenapa Yesus harus jadi manusia? Gitu. Tidak, loh. Kenapa dia repot-repot jadi manusia? Oke, Itu masih make dia sense jadi ya, manusia. masih Dia jadi dewasa. manusia. Dia menjadi manusia. Tapi diawali oleh pada saat bayi. Yesus sudah jadi Tuhan pada saat bumi ini sudah belum Apa ada. salahnya Yesus jadi bayi kalau dia harus jadi manusia? Ya sudah, pertanyaan saya Apa simpel. salahnya? Bagaimana bisa Yesus menjadi Tuhan? Tuh, Yesus itu bukan bagaimana menjadi Tuhan, dia memang Tuhan. Ya karena apa? Bagaimana Kok bisa dia Tuhan menjadi jadi Tuhan itu adalah Kok bisa manusia itu jadi adalah Tuhan? rekonstruksi Anda yang memang sesat pikir gitu. Ya sudah, Karena jelaskan. Anda Kalau memahami saya Alkitab. sesat pikir, jelaskan. Kalau Anda pinter, karena Anda terlalu pinter. Oke, gini, Diam saya dulu, jelasin secara Abdon. sederhana Tapi ya. kan dua Saya kali. jelasin secara Pemikir. sederhana. Gini Oke, Pak saya pemikir. jelasin secara sederhana. Sebentar dulu, Abdon. Anda ini saya turunin Dulu, Abdonnya. Pak. 1, 2, 3. Saya turunin kau. Saya bilang diam dulu. Oke, Oh, ya udah, saya ya udah. jelasin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah solusinya itu agama? Apakah solusinya Kepanjangan. itu Saya nabi? nanya, kenapa bisa Yesus dianggap Tuhan? Selesai. Ada apa di dalamnya atau bagaimana caranya? Ya karena memang panjang jawabannya. Anda Iya, tidak mau menerima jawabannya tidak kepanjangan usah itu. kemana-mana. Berarti Loh, yang setahu itu dia saya yang namanya konstruksi oke, berpikir. kenapa Ada Anda latar tidak mau belakang. menjawab Kalau Anda bahwasanya tulis karena fiksi, ada latar Allah Bapa di belakang, dalamnya? Anda akan kehilangan semua Kenapa tesisnya. Anda tidak menjawab Anda ada kehilangan Allah Bapa hipotesanya, di gitu. dalamnya? Kenapa tidak mau menjawab kalau Kan Allah tadi saya ada sudah Allah Bapa? jelaskan. Ketika Gimana? manusia Belum, jatuh dalam belum. dosa, perlu nggak manusia ditolong? Perlu. Siapa yang menolongnya? Ya dari pihak Allah itu sendiri, ya Yesus Kristus itu sendiri. Dia harus menjadi manusia, mengambil kodrat sebagai manusia dan menang sebagai manusia. Oke. Sehingga kemenangan dan kodrat ilahi yang dia alami pada saat itu bisa Oke. diberikan ke orang-orang yang memang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Oke. Berarti Allah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu menjadi anak Allah Bapa. Siapa yang bilang Allah Bapa berinkarnasi? Tadi Jadi Anda manusia itu bilang sampai barusan. bilang. Makanya kalau Iya, saya bernarasi bilang liar, Yesus. Makanya kalau dengar penjelasan orang pakai kuping, jangan pakai hidung. Saya nggak pernah bilang Bapa, tapi Anda mengartikan strawman falasinya parah banget. sekarang saya tanya, kenapa Saya tidak Yesus bisa pernah. dianggap Coba Tuhan? diulang lagi, coba diulang lagi. Kapan Kenapa saya bilang Yesus Allah dianggap Bapa itu jadi manusia? Tuhan? Coba diulang lagi. Anda harus Kenapa Yesus gentleman. dianggap Anda Tuhan? tadi sudah menyalahartikan apa yang saya Ngomongin sampaikan. gentleman. Anda nggak sportif.
Sportif Anda gimana? nggak Anda tadi sportif. mengatakan Anda harus bilang, berinkarnasi loh, untuk Anda bilang untuk Allah menembus Bapa menjadi dosa. manusia, itu saya sampaikan. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Anda plesetkan. Anda nggak sportif. Oh ya, saya minta maaf. Ya dari sini aja ketahuan Tuhan yang kita sembah beda gitu. Anda menyembah diri Anda sendiri, ya saya menyembah Tuhan. Kenapa? Tuhan yang Ketika manusia Anda salah, itu. Anda tidak mau minta maaf. Tuhan yang manusia itu. Loh, ya. Artinya Anda sendiri dari kelakuan Anda, Tuhan yang manusia menganggap Anda itu. menyembah Tuhan. Jadi kesaksian buat saya. Tuhan yang manusia Siapapun, itu. misalnya saya menyembah pohon. Bagaimana Saya caranya menyembah pohon. anak manusia Oke. dianggap Sekarang Tuhan? kalau misalnya kelakuan Anda dalam berdiskusi Bagaimana tidak caranya layak, anak tidak manusia patut, tidak dianggap meminta Tuhan? maaf, siapa yang Bagaimana Anda caranya? sembah? Bagaimana Apa yang konsepnya Anda anak manusia dianggap representasikan, Tuhan? gitu loh. Jawab, Nggak usah kesana dulu deh, kita jawab, bicara attitude dulu deh, Mas. Kita bicara jawab, attitude. jawab, Kita bicara attitude dulu deh. jawab. Terlalu Apakah banyak saya gaya pernah bicara menyatakan kau, tapi Allah tidak Bapa menjadi ditempatkan di manusia? tempat yang benar. Kamu tuh Apakah terlalu saya gede pernah bahasa, menyatakan atau enggak? kepada Terlalu Anda gede. bahwa Allah Bapa Kamu menjadi terlalu besar manusia? bacot. Enggak Apakah jelas saya omonganmu. pernah menyatakan Allah Bapa itu pernah menjadi manusia? Berinkarnasi. Anda mengatakan Allah sendiri yang berinkarnasi untuk untuk Saya menebus tidak dosa bilang Allah manusia. Bapa. Saya tidak pernah bilang Allah Bapa. Allah Saya itu bilang Allah, mengatakan tapi Anda mengartikan Bapak Allah Bapa. itu. Nah, ketika saya jelaskan Kenapa ke takut? Anda, Kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut menjawab? Kenapa takut? Yesus menjadi manusia. Kenapa Yesus menjadi Oke, manusia Abdul, dianggap silakan. Tuhan? Karena mau jadi mayat. Kenapa jadi manusia? Karena mau jadi mayat. Ribet. Karena kalau dia tidak jadi mayat, ikut lagi. Nah, karena kalau dia Yesus tidak menjadi mayat, tidak menjadi Tuhan. Temperamen, bapak mamanya nggak bisa ngatur dia untuk mengut, itu kayak saya. Hati-hati kalau ngomong. Kamu tuh terlalu gede. Kamu terlalu gede bacot. Kebanyakan istilah, tapi tidak dimiliki. Cacat mental kamu. Roma Kamu udah cacat 14 nomor mental. 9. Karena dia menjadi mayat, maka dia menjadi Tuhan. Kalau dia tidak menjadi mayat, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Ya udah kaburlah. Roma 14 nomor 9. Kau dari muka bumi. Yang salah bahas. Kisah para Rasul Kasar banget 2 nomor Mirip banget sama kitabnya. 36. Sebab untuk itulah Yesus telah mati, menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Emang ada jadi mayat ditulis. Apa sebabnya? Apa sebabnya Yesus menjadi mayat? Apa sebabnya? Oke, Menurut ada ditulis jadi mayat. Zuma Anda bisa baca nggak? Zuma Anda bisa baca nggak? Zuma Anda Kenapa? bisa baca nggak? Iya, Coba saya bisa dong, baca. aja nggak bisa, udah gede, udah. Saya bisa baca. Jenggotan. Kenapa emang? Nggak ada tulis ada mayat di situ. Lah emang Nggak ada Yesus ditulis tidak ada pernah menjadi di mayat? situ. Tidak Emang ada Yesus tidak ditulis pernah? menjadi mayat di situ. Kenapa Anda tambah-tambahkan? Lukas 24. Ditulis menjadi mayat. Lukas 24. Itu ada mayat Tuhan, akhi. Kenapa menjadi Lukas ditulis di 24. situ? Lukas Tidak ada 24. menjadi mayat di Mayat situ. Yesus. Tidak ada menjadi mayat. Tidak ada menjadi siapa? mayat. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mayat Tuhan, mayat Tuhan. Memang Yesus itu bangkit gitu, bukan kayak Nabi Iya. Anda yang masih Nah, sampai sekarang coba Anda baca Roma 14:9. Sebab untuk itulah, di kitab Anda itu nggak ada dengarkan, tentang kisah bangkit. dengarkan. Oh, beda ya. Sebab Nah, coba untuk dengarkan saya, itulah, Juma. Anda dengarkan. belajar mendengarkan, Juma. Aduh, Jangan terlalu emosi, banyak. santai, Terlalu gede santai. mulut kamu, terlalu gede Santai, mulut, tau nggak? santai. Bacot. Izin Gurunda, udah Ateis jangan deh. dikalahkan sama halusinasi. Izin Oh, Izin ini Gurunda, kok ada 5 ini udah nggak orang sih, pantas lawan kalau satu. ngomong. Ini udah nggak pantas omongannya. Udah nggak pantas Cuma omongannya. nggak pantas ngomongannya Anda terima. Apa udah diem Udah, hadapin itu saya begitu, aja. ya. Nggak usah terlalu dangkal otak kau. Kamu tuh terlalu gede omong. Cuma Alah, tahu istilah bahasa, tapi Itu tidak kan menempatkan Anda tempat sama yang seperti benar. pengarah Dari tadi ini kamu Anda mengatakan kan, pegang bahwasanya omongannya, gitu. kami tidak sopan, sedangkan kamu tidak sadar mengatakan Ustadz Sugi itu cacat akal, cacat logika, mengatakan Cacat bodoh. logika, memang saya bisa Bagaimana? buktikan cacat Pantas logika. tidak kamu Ini ngomong begitu? komprehensifnya. Pantas tidak? Begitu Loh, saya Bang Zuma bisa ngomong, kamu juga membuktikan. ngatain kayak begitu. Saya pakai Di argumen, di saya mana? tidak Di mana? mengerti seperti Di mana? Anda. Di mana? Kalau memang Kan kamu saya berani, sudah kamu bilang tadi, menjelaskan, tidak tadi ada saya ilmu sempat, pengetahuan yang tadi mengajarkan saya dunia sempat yang mendengarkan diciptakan. kalau saya memang Tidak laki-laki ada harus ilmu berani bertanggung pengetahuan yang jawab. mengajarkan Ya dunia sudah. diciptakan. Ya sudah, Tidak sekarang ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan dunia diciptakan.
Iya kan? Kenapa lari? Yang Kenapa pertama lari Anda. takut? mantan ateis. Roma Mantan 14. ateis. Roma 14 baca dulu dong. Roma 14 nomor 9 mengajarkan dong. dunia diciptakan. Ayo itu cocok dong. logika. Karena kalau Ya. misalnya Anda belajar Bagaimana dengan mayat menjadi Tuhan? segala macam, tidak pernah Dong, nggak usah. Makanya Ustadz izin itu cocok izin logika. Gurunda. Sebelum dia jadi Astagfirullah. Sebelum dia Nah, sekarang sebelum gini, dia Anda bangkit, tertawa sama dia jadi saya. bangke Tapi dulu. Anda tidak tertawain Sebelum Ustadz dia Anda. bangkit, dia Ustadz jadi Anda bangke itu dulu. menyatakan Denger nggak? bahwa Anda yang Oh, mau mantan pengetahuan ateis. menyatakan Oh, dunia mantan ateis. diciptakan. Mantan Eh, ateis. tahu tuh gar Ilmu Kristus apa pengetahuan dunia ya? diciptakan itu Kai nggak ada, Yesusen gitu hina loh. kai Nikron Masa dan Ustadz kayak kai gitu sih, sonton pengetahuannya kata keriuse. sekali sih, gitu. Itu kan Sebab cocok untuk logika. itulah Yesus Karena gini, telah Anda mati. belajar boleh deh ilmu pengetahuan sampai Ya. S3, tidak Sebab ada namanya untuk itulah ilmu pengetahuan itu ada dunia Sebab diciptakan. untuk Pengetahuan seperti itulah apa, gitu. Yesus Jadi telah kalau misalnya Anda menjadi berharap bahwa mayat Ustadz Anda tidak cocok logika, dan hidup Anda ajarin kembali Ustadz Anda. supaya Ustadz, bahwa Yesus tidak ada, menjadi ilmu Tuhan. apapun yang mengajarkan bahwa dunia ini Yesus supaya diciptakan, menjadi gitu loh. Tuhan, dia Jadi, harus menjadi tolong mayat Ustadz, dulu. belajar lagi. Kalau Anda bilang bicara ilmu Saudara-saudara, pengetahuan boleh. melalui Tapi tidak surat pernah ada ilmu Roma pengetahuan yang ini mengajarkan dijelaskan dunia diciptakan. bahwasanya Gitu loh. Yesus dipersembahkan Loh, kepada ini- dewa Molok. Sebab Loh. itulah dia Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi ulama cuma Tuhan. masa bilang ada jenis baru ya. Oke. Saya udah 3 tahun Untuk apa Yesus menjadi mayat? Jawab. Untuk apa Yesus menjadi mayat? Saya jawab. Ketika Untuk apa? Untuk apa Yesus menjadi mayat? Jangan nangis. Ini pemikir apa ini? Pemungkur santet. Jangan jangan panik. gitu, cuma kamu bantu Ustadz kamu yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu pengetahuan. Dia bilang, Jadi ilmu ada pengetahuannya yang adalah menyatakan dunia ini manusia diciptakan. menjadi Saya nggak mayat tahu dia belajar menurut di mana. temuan para Kalau ahli. dia belajar Tujuan kitab menjadi agama, mayat ya, agar bukan menjadi ilmu Tuhan. pengetahuan. Itu Anda sains. jauh dari ilmu Izin pengetahuan bohong. gitu loh. Izin Gurunda, izin Tidak Gurunda. pernah Ikut ada Ipano ini yang guys, Pano bawan, namanya Pano bawan ya. diskusi atau gimana? Pano bawan Kamu nih, mau Pano bawan diskusi nih. atau enggak? Jangan Dari taruh. tadi mulut kamu ngerocos. Ibes kena. Ya cuma merocos juga nggak ada masalah kok. Dari tadi kamu Tadi saya udah diskusi sama si Ustadz, terus tiba-tiba datang muridnya, tiba-tiba datang Juma. Ini bukan diskusi. Oke, ini kamu dengan lawakan, saya, gitu. kamu dengan saya. Kamu dengan saya. Masa saya tadi saya malah Kamu sama dengan kamu saya. juga. Saya mau sama Ustadz yang tadi, Ustadz yang tadi. Lah, Kamu takut ya? bukan Takut ya? Bang Cuma. Saya mau sama Ustadz yang Takut tadi. ya? Takut kan? Saya mau sama Ustadz yang tadi. biar saya ketemu lagi kita Cuma. Sama Ustadz yang Ah, tadi, Ustadz kamu yang tadi, sama tolong aja, dong otak nggak ada. tentang ilmu pengetahuannya gitu loh. Ya, mejanya ada dana, mejanya ada dana, mejanya ada dana. Pemikir ulung santai. Ibes itu di kata-katanya dijaga, Bes. Nanti kena peringatan lagi. Iya, nggak makanya. Ya saya. Ustadznya mana? Kan saya diskusi pertama sama Ustadz. Ustadz meledek saya. Enggak, kau hadapi saya, kalau kau punya otak. Ini siapa? Ini mau Nggak perlu sama saya, kamu kan level saya. Bagaimana mungkin ada ateis kalau tanpa halusinasi? Udah lanjut dengan yang lain. Saya respect sama Ustadz yang tadi. Mau ateis kalah sama dengan mimpi. Ya, karena kamu takut sama saya, karena kau bukan pemikir ulung. Sekali Zuma, saya sampai gemetar Zuma, saya sungguh takut Zuma. Makanya. Saya takut sekali Zuma, tolong Zuma, saya Makanya, takut Zuma. Ilmu Anda luar sains biasa, Zuma, mana luar biasa, yang Zuma. menemukan Tolong, manusia saya takut menjadi sekali. mayat untuk jadi Tuhan? Itu sains mana yang bisa Ustadznya ada menjelaskan? nggak? Mbak, Ustadz yang tadi ada nggak? Kalau nggak, dengan sangat hormat, saya mungkin. Ya udah, mau kabur nih ya. Udah, saya takut ada dua orang Kabur lagi. nih ya. Kabur nih ya. Kan bicara mayat. Ilmu sains mana yang Terlalu banyak bicara menemukan kau. Hai. manusia jadi mayat supaya bisa menjadi Tuhan? Itu gimana itu ceritanya, Saudara Abdon? Oke, Sekarang Abdon aja, lanjut Abdon. Ya, silakan. Ya, santai. Ada pika Gurunda, aku mau kesana. Cocok nih, aku mentoro, tomalasa harus diterapi. Udah saya jawab dulu lah. Tapi Bang Juma tumben biasanya habis Isa loh. Udah panas dia dengerin orang ya kan. Udah masuk laku gitu. Ya, saya ada kegiatan sebentar jam 10 soalnya. Jadi bicara tentang mayat, ya kan? Iya. Semua mayat itu akan mati.
Mati itu mayat. Nggak nyambung. Semua Ini mayat data, akan mati Bung, kena Bung. Roma Ya, 14 nomor 9 telah terjadi kebakaran di pasar sentral, ditemukan 3 mayat melarikan diri. Ini Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati atau Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Kok bisa syarat menjadi Tuhan kok harus jadi mayat dulu? Itu gimana ilmunya? Mayat mana, nabi mana yang menjadi mayat hidup lagi? Lah, oh berarti kalau Lazarus itu menjadi mayat hidup kembali berarti dia jadi Tuhan. Enggak Tuhan kan? Nah, Debata yang juga dibangkitkan oleh Petrus Kalau nabi itu juga Tuhan. mana yang Gitu. mayatnya jadi hidup kembali ke surga? Ayo, siapa? Mayat mana? Apa pula? Bukan itu yang jadi Ya, permasalahan. itu permasalahannya. Apakah syarat menjadi Tuhan itu harus jadi mayat dulu? Ya, syaratnya Jawab. dia adalah berkuasa, mayat dulu jadi hidup. Sekarang saya tanya, nabi mana yang jadi nabi mana udah mayat jadi hidup lagi? Mana? Ayo. Abdan, Tunggu dulu. Roma 14 nomor 9. Iya. Sebab untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Untuk Gantian. menjadi Tuhan, maka dia harus menjadi mayat. Itu ilmu dari mana itu? Saya jawab. Ayatnya kan sudah ada, kamu bacakan. Iya, Nabi itu gimana? Dari mana ilmunya? yang jadi mayat hidup lagi? Kenapa kamu malah Nabi bertanya? mana? Udah kan sudah ada jawabnya tuh. Apa jawabannya? Kan ditanya. Kan jelas di sini. Sebab untuk itulah Yesus mati supaya Ya. dia menjadi mayat agar dia menjadi Tuhan. Ini Benar. ilmu dari mana ini? Ilmu dari Udah, mana? benar kan? Udah jawabnya udah benar. Sekarang mayat mana yang hidup lagi jadi nabi? Bukan itu, jawab dulu. Kenapa Sudah bisa? Kenapa bisa? Aduh, Gantian. turunkan aja nih. Turunkan. Siap, Bukan siap, ilmu siap, saya. siap. Gak ada ilmunya, gak ada ilmunya. Nabi Kamu mana ditanya. yang mati? Masih mau aku datang besok. Jawabnya apa? Yang Ini lucu lagi dalil. tadi, Akhi. Ya, lucu Gimana? lagi ngaku ateis, tapi dikalahkan pakai apa? Halusinasi. Iya, sok-sokan ngaku-ngaku pernah Orang jadi kayak gini ateis. udahlah, saya diem lah. males Ini ngelayani. Ustadz Sugi Panasi itu ngomongnya pernah jadi ateis 2 tahun. Tapi sok-sokan bahasanya terlalu gede bicara. Istilah bahasanya terlalu gede tapi tidak pada tempatnya. Ngomong cacat akal lah apa segala macam. Iya. Kan Makassar saya tanya. sedikit lagi Isya, bukan maghrib. Oke, siap. Iya, saya tanyakan tadi, sebagai ateis, ayat Bible mana yang membuatmu takluk sehingga mengagumi Bible? Enggak, saya nggak dikalahkan sama ayat Bible, tapi saya ya dari mimpi. Mimpi ketemu Yesus PA. Ini Kata- ateis apa-apa gitu loh. Enggak berani kan jawab kenapa Yesus pada saat bayi dianggap Tuhan karena ada Allah Bapa di dalamnya. Setahu saya yang punya bini, anak sama bapak neteknya gantian, enggak barengan. Selalu tahu lu. Bodoh. Oke, itu ada yang obrol, ada Victor itu Kristen itu. Aduh, parah. Itu pemahaman Oke, Anda. Victor. Itu manusia biasa. Victor. Supaya dia menjadi Tuhan, yang manusia biasa ini kudu jadi mayat dulu, betul? Di mana tuh? Tertulis Roma di mana? 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9 ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Konteksnya ya, ininya, perikopnya. Yang seorang menganggap hari yang apa nih? Hari yang satu lebih. Jadi ini tentang jangan menghakimi saudaramu. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, terus apa? Ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun
yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan buat kita. Iya. Ya kan? Kenapa harus mati? Ya. Kenapa harus mati Dia kan supaya menjadi Tuhan? Ini Ya harus mati supaya mengalahkan surat kesombongan. ini surat ini loh, ini Paulus buat orang Roma. Jadi dia menulis surat bahwa kita jangan saling menghakimi. Yesus mati supaya hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma gitu. Enggak, ini surat Petrus. Surat Petrus buat orang Roma. Roma itu surat Petrus. Orang-orang Kristen yang di Roma. Ya, Roma itu tulisan Petrus. Iya, Roma ini tulisan Petrus buat bukan tulisan Paulus. Maksud Paulus buat orang-orang Roma, bukan Petrus. Jadi orang Roma memiliki Tuhan. Untuk itulah kemudian supaya Roma punya Tuhan, maka dia menjadi mayat dulu. Bukan Roma, orang-orang murid-murid Yesus dikirimin surat ke orang Mana Roma. ada murid Yesus di Roma? Mana ada murid Yesus di Roma? Nah, ini kan dia kan mengajari ini Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Jadi Paulus itu menulis bukan untuk murid Yesus, ini buat tapi jemaat untuk non-Yahudi. Buat jemaat mana? di Roma. Jemaat di Roma. siapa? Ini kamu baca. Iya, jemaatnya Paulus, Surat yaitu Paulus non-Yahudi. kepada jemaat di Roma. Jemaatnya itu Kristiani. Makanya dia tulis surat. Gitu. Bukan untuk Yahudi. Saling saling mengasihi, jangan ada. Jadi surat Roma ini ditulis kepada orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Siapa bilang untuk orang Yahudi? Kamu kan yang bilang surat itu. Ya itu makanya supaya orang Roma ini punya Tuhan, maka dia mengambil orang Yahudi mati hidup untuk menjadi Tuhan bagi orang Roma, kan gitu. Paulus tidak memaksa orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya penginjil, menyampaikan kabar itu. Ya, memang tidak ada juga yang mau dipaksa. Kalian mau memaksa lagi kayak dulu, kami pasti melawan juga. Roma 14 nomor 9 ini sebab kalian untuk percaya Yesus bahwa Tuhan tidak. Ini bukan masalah paksa atau paksa. Ngapain Anda membahas paksa? Ini kita sedang membahas sebab untuk itulah Yesus bilang paksa. Satu-satu ngomong ya, biar. Mana sih lu Victor, pikiran kotor, orang bicara nggak ada katakan paksa. Sebab untuk itulah, ngapa kalau mengkasar lu keblama? Ngapain? Iya. Lu gertak sendala. Apa? Kemai ku mantang. Rinya. Kemai ku Mangkasar. Teman-teman catat orang ini, dia ngaku orang Makassar. Kemai ku mantar di Mangkasar. Macini. Kemai ku mantar di Mancini. Jangan main join. Kemai ku mantar di Mancini. Kemai ku. Ayo video call, ayo. Macini, Kak. Buka kameramu. Buka kameramu. Musuh macini, Kak. Kemai ku mantang. Ini tinggal ku balik kameraku ini. Buka kameramu. Balik. Jangan terpancing, udah jangan Nggak terpancing. bisa bang, nggak bisa bang Juma, dia nggak bisa. Pasti nggak bisa. Lagi aja Bang Juma. Yang maju, yang lain diam. Turunkan bang untuk update seperti itu. Saya yang maju. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Bosnya diam aja dulu. Rewa kamu makan Sundala, numpang di Makassar ke Belanda. Banyuma jangan terpancing. Dia nggak berimbang dengan Anda. Kesangan kau, Jangan terpancing Banyuma. Bang Juma. Macini malak, Kak. Di Westi nanti saya ngomong Bang Juma. Kemai ku mantar di Makassar, kemai ku. Iya nanti saya ngomong. Bro. Macini. Kemai ku macini kan ke Belanda. Sudah Banyuma. Macini kan sudah. Kemai ku ada sentili. Ngapa dia penyembah Yesus di macini mantang. Nuka Nguru. Kristen.
Apa? Ada tenan yang Kemai kuri macini, TI itu macini menyembah Yesus. TI. Anak suntili. Jual-jual macini. Sudah. Macini. Buka kameramu coba kau berani. Rudol. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Dia 94 followersnya, nggak bisa buka kamera. Sudah Bang Juma. Rewakan nako. Anak suntili. Lebih baik sholat isya. Buang-buang waktu, lebih baik sholat isya. Kemai ku mantang. Kemai ku mantang. Kemai ku mancini. Udah. Kemai ku. Sini kari gusung sing gusung. Gusung, kemai gusung. Gusung itu luas. Kemai gusung. Ya kemai gusung. Gusung tuh mantan rigusung. Sebentar Om Rudol. Macini mana kiri? Pak Rudol. Kemai ku macini bang digusung mana ku bedeng? Di macini Oh, mana kota kita? gusung macini tembus kerung-kerung. Kuis saja lemah numpang di Makassar. Sundala, lemah. Penjual kromat ini. Sikap, kau itu Rudol. Anak-anak boya kini, anak-anak boya. Sudah. Boko diganyang kareste. Jangan kita ini banyak. Eroko iparatar ini. Eroko, hah? Sudah. Tento yang sampai di sana pasti kau jilat ludamu. Allah. Sebut rumahmu coba. Sebut rumahmu coba. Kalau kau berani kau sebut rumahmu di mana? Coba. Macini gusung di mana? Blok berapa? Konjoy kan. Ya. Gusung. Anak gusung yang habisi ku sinampe. Anak gusung iya. Jangan sampai turun ilmu, enggak seimbang ilmunya Bang Juma dengan Bang Juma. Kutanya Jadi masalahnya kenapa kau bawa suku kau bawa Makassar kau ngapai? Kenapa kau? Kau langsung kenapa? Dialog jangan kau bawa suku. Kau cuma numpang di Indonesia, ngerti kau? Apa? Numpang apa? Udah Bang Juma ya pancing kembali aja diskusi pakai topik, diskusi aja udah. Makassar saya. Si Makassar mana ada si Makassar makan babi? Si Makassar apa? Si Makassar makan babi. Mana ada? Makassar makan babi. Enggak boleh orang Makassar Turunkan aja. Ada orang Makassar makan babi. Pasti ke rumah dia. Makassar makan babi. Boleh, turunkan aja ya. Enggak boleh. Sebuah aku sinampe kau. Selesai. Om Rodol. Toro makan teko batito Rodol. Biarkan Bang Juma aja berdua sama si Rudolf. Kita diem aja. Kita kan nggak ngerti diem. Sinampe kau Kubo ya ku sinampe. Ku baliang ko lipstick si akan daster. Si akan konde. Inilah siaran TVRI Makassar. Bapak Kubo ya ku sinampe. Ku baliang ku sinampe lipstick si akan anu daster. Izin dulu itu bahasa tadi itu. Ibu Rama diam dulu, Ibu Rama. Kok perempuan ikut terus juga? Ini kan urusan laki-laki. Bikin jengkel. Hadis lu Bang Andi. Ya sudah kalau begitu perempuan diam dulu lah biar gak rame. Aduh, payah. Inilah siaran TVRI Makassar. Soalnya tadi itu bahasa biasa sehari-hari yang kita dengar di Makassar teman-teman ya. Ya. Bahasa sehari-hari itu biasa kalau di Makassar kalau kayak gitu. Cuma yang tadi ini saya suruh stop karena ilmunya Bang Juma nggak imbang, lalu buang waktu Bang Juma. Ya, tapi kalau masalah fisik Bang Andi jangan ragukan saya Bang. Oh jelas. Oh hati-hati dengan saya kok masalah fisik. Belum tahu saya aja. Belum lahir laki-laki yang bisa lawan saya main fisik. Belum. Anaknya Mbok Jetta ini. Tidak bisa melawan siapa kok? Hati-hati kok. Jadi jangan tahu sebab kita ini dalam bingkai dialog agama. Ngapain kau bicara fisik? Nantang mau ribut apa segala macam. Suku Pajak guru Raban Suma selebar mukamu. Saya tidak tinggalkan rumahku ini meleleh kepalamu dari sini. Saya cuma baca Yasin saja. Lempek kepalamu ku buat. Lihat tangan Bang Juma. Belum pernah ngerasain lembek kepala. Kepalamu berisi air lagi nanti kayak balon berisi air. Udah. Kita tinggalkan kasus itu. Oke, lanjut. Kenapa kareste mau? Udah selesai Bang Juma udah tutup pindah ke topik lain. Lanjut lagi Bang Juma udah. Ada Lanjut lagi pistol Bang Juma. itu. Bang Juma lanjut Bang Juma. Oke, saya pamit dulu ya. Di sini udah dekatin maghrib. Saya pamit.
Iya, Iya, iya. Ustaz. Ya. Oke, lanjut. Iya lanjut. Ustaz. Oke, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf ya tadi Ustaz ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Wah, barakatuh. Ya, jadi Mungkin teman-teman itu Cika tadi Risten candaan juga aja Ustaz. tuh ya. Saya hanya latihan untuk dalam keadaan tertekan menggunakan bahasa daerah. Jangan anggap itu serius. Oke? Itu cuma latihan sandiwara radio kata Ahisugi tadi. Ya, bagaimana saudara? Ini di dalam Roma 14 nomor 9, sebab itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Coba dibantah, kenapa syarat menjadi Tuhan harus mati dulu? Victor, silakan dijawab Victor. Bang Juma tadi Jawabannya yang tadi udah. Apa itu, Bang? suaranya pelan. Inak kita jim mantang di macin ya apa? Apa yang bukan kan? Suaranya kuatin Bang Victor. Macin di badannya ku mantang. Aku ini jo. Macam yang paling disegani nasebu. Aku di Orang ini nggak tahu. Aduh, parah ini anak-anak. Yang kayak begini belum pernah gitu, belum pernah lewat di labakang. Buset. Lewat aku di labakang hilang palamu. Maaf. Jangan. Hilang kepala, bayangannya maksudnya. Kepala Mati ikan. lampu di Kan di sana lapangan banyak gelap. ikan di labakang. Kepala ikan banyak ikan. Aku banyak ikan ya benar. Iya. Ayo teman-teman, itu Victor kuatin suaranya. Ini lagi si akun baru ini kamu tuh lama-lama gue sepan. Ya lain kali teman-teman kalau ribut-ribut jangan bawa-bawa suku ya. Jangan bawa-bawa daerah, jangan bawa-bawa mau main gertak, main fisik, nggak usah. Santai aja. Tapi Bang Juma sepertinya dia ngadu ke teman-temannya sampai Ger pun datang. Tapi saya ini tadi ya, saya sengaja stop. Saya tidak akan pernah membiarkan adik saya yang cerdas ini ya larut dalam begini. Tadi mau kuturunkan Bang Handi tapi Bang Juma bilang jangan katanya. Tar dulu. Saya nggak pernah biarkan adik saya yang cerdas ini diskusi sama orang yang tidak berilmu gitu loh, buang-buang waktu sebenarnya. Ya, itu maksud saya tadi, Deng. Majani pak kena dikuku sembaran apa wai? Celana sedikuku sembar. Apa diwa tanggal lekak kunai Bang. Iya. Perasaan gua nonton lagi di Makassar ini ya. Mapa dia sedia tikuku sembaran. Nanti tanggal 30 Bang, kita Makassar Bang. Nanti dulu deh ngomongnya Bang. Ayo oke lanjut ke tema. Bang Handi, silakan Bang Victor. Ya, saya mau maghrib di sini. Tadi nggak jadi maghrib, saya baru 2 rakaat. Saya kembali ambil 1 rakaat lagi. Salah macam apaan tuh? Ya Allah. Enggak bercanda. Masa 2 rakaat di stop dulu baru ambil 1 lagi gara-gara ribut. Ada-ada aja lu. Ayo yang Kristen itu ada Victor dikuatin suaranya. Ya masuk Mbak. Silakan. Bantah omongan Bang Juma. Yang ngerti bahasa Makassar mau dibantah tadi. Jadi Enggak, itu masalah jadi Roma. banyak hal Masalah Roma. Bang Victor, banyak hal yang perlu kita perbincangkan gitu terkait dengan Roma 14. Di dalam Kisah Para Rasul 5 juga nomor 30 sampai 31 itu Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Jadi Tuhan membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Iya, benar sekali. Iya, lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Nanti setelah mati dia, baru dia menjadi Tuhan. Dan itu pun Tuhannya dibuat. Siapa yang membuatnya? Ya Tuhan itu sendiri. Menurut Kisah Para Rasul 2 dan juga Kisah Para Rasul 5 dan juga Roma 14:9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan saudara adalah Tuhan yang dibuat atau Tuhan yang dilantik. Nah sekarang permasalahannya Tuhan yang dimaksud di sini.
Ini Bang, ini nih. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan dia dilantik kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus. Jadi sama seperti Bapak Jokowi, presiden kita, yang tadinya manusia biasa, rakyat Indonesia telah membuatnya menjadi presiden. Makanya dia sekarang adalah presiden. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti sebelum dibuat menjadi Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Kan gitu Bang? Gitu ya. Iya. Iya, Itu sesuai dalil loh. Coba dibantah, ada nggak dalil yang mengatakan Yesus dari sononya memang Tuhan? saya nggak Silakan. perlu membantah apa yang sudah disampaikan tadi. Itu kan kita berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ayatnya yang ke-36. Jadi di sini kan perikopnya khotbah Petrus. Jadi peristiwa di mana khotbah Petrus ini kan kita harus lihat ayat 2-nya ini kan tentang khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka pada saat Yesus hadir di situ, mereka kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Makanya Petrus di sini khotbah dengan sangat keras. Bagaimana? Karena Petrus sangat tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia mau menyampaikan bahwa kalian itu telah membunuh Tuhan. Begitu. Orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka menolak bahwa Yesus itu bukanlah Mesias yang dijanjikan. Sedangkan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka tahu. Tetapi mereka mau seorang Mesias itu bukan seperti Yesus yang lemah, yang tidak bisa memberikan makan kepada 5.000 orang dan bisa menghidupkan orang, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Tetapi kok pada saat disalib dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi orang-orang Yahudi ini menolak Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Yesaya itu bagaimana perjalanan Mesias nanti pada saat hadir itu untuk dia menggenapi perjanjian lama itu. Di dalam perjanjian baru dia harus menderita. Dia harus menderita untuk menjalani semua tugas itu. Tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu karena terlalu banyak di offer dari tangan satu ke satu, jadi mereka mau melihat seorang Mesias itu yang bisa, yang kuat, yang dahsyat, yang tidak bisa mati dan segala macam. Tetapi Mesias yang dijanjikan dari Allah ini kan Mesias yang menggenapi segala sesuatunya di dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan orang-orang Farisi ini mereka menolak, sedangkan mereka sangat tahu persis setiap kitab-kitab yang mereka baca, yang mereka terus duduk di rumah-rumah ibadah. Makanya Yesus hadir di dalam dunia ini, dia tidak memberikan pertentangan kepada orang-orang berdosa, tetapi dia hanya memberikan pertentangan kepada ahli-ahli Taurat, para imam-imam, para rohaniawan pada saat itu yang duduk di rumah-rumah ibadah, tetapi menganggap diri benar, tidak mau melihat orang-orang pemungut cukai sebagai orang-orang yang tidak boleh masuk ke rumah ibadah, tidak boleh mereka dikucilkan. Tetapi Yesus hadir, Yesus bisa duduk dengan mereka, Yesus bisa mengasihi mereka. Jadi itulah orang-orang Yahudi menolak Yesus. Jadi murid-murid Yesus yang mengikuti ini ya mereka menceritakan bagaimana peristiwa di mana Yesus hadir dalam dunia ini dan segala sesuatu yang dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan segala hal yang Yesus lakukan, ya itu yang disampaikan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan soal Yesus. Ya sabar ya. Aduh sabar ya Bang. Oke, jadi
apakah menurut saudara Victor, penjabaran saudara ini tidak bertentangan dengan akal Anda? Ketika kemudian saudara membaca data yang ada di dalam kitab saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya yang tadinya manusia sampai dia bisa disalib dan bisa dibunuh itu oleh karena dia bukan Tuhan. Kenapa Yesus bisa dibunuh? Karena dia manusia. Andaikan Tuhan, Yesus tidak mungkin dibunuh. Gak akan mungkin ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu membunuh Yesus. Ya, begini. Kalau dia Tuhan. Jadi, begini Bang, begini. Jadi kita menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa mati. Tuhan itu adalah yang jauh di sana. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Tuhan itu tidak bisa hadir dalam dunia ini. Karena tempat Tuhan itu bukan di sini, tempat Tuhan itu jauh di sana. Kok bisa orang Kristen bicara tentang Tuhan kok bisa datang ke dalam dunia ini? Kan tidak masuk akal. Sedangkan Tuhan itu jauh di sana. Tuhan adalah di luar. Iya, kalau Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu bagaimana, Bang? Bagaimana? Kalau Yesus sendiri mengajarkan, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Bukan, Yesus tidak mengajarkan bahwa Tuhan bisa dilihat, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita dapat melakukan apa perintah Tuhan. Itu. Nah, terus kenapa kalau begitu bisa melakukan perintah Tuhan, kenapa harus ada jadi korban untuk menghapus dan membatalkan perintah Tuhan kalau ternyata manusia bisa melakukan perintahnya? Iya, jadi begini Bang. Jadi kita sebagai manusia ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu keselamatan tanpa ada pengorbanan. Jadi memang hal ini selalu bertabrakan dengan abang kalian, karena memang abang tidak akan pernah bisa tangkap atau tidak bisa mengerti. Tidak, Bang. Tidak bisa mengerti tentang Yesus mengajarkan pola keselamatan. Nabi-nabi mengajarkan pola keselamatan. Kristen pola keselamatannya berbeda. Kudu mengorbankan anak manusia dulu baru selamat. Nah, ini yang sudah masuk bulan ketiga yang kita bahas, di mana Tuhan minta keselamatan itu harus dengan darah manusia. Tuhan loh. Kalau Paulus jelas ajarannya ya. Tapi kalau Tuhan, di mana ajarannya bahwa menebus manusia itu, menyelamatkan manusia harus dengan darah manusia? Bagaimana Bang? Kalau ajaran Paulus menghapus dosa, menyelamatkan manusia dengan mengajarkan Yesus mati menebus salah manusia, kan gitu. Nah, Tuhan sendiri itu di mana mengajarkan seperti itu? Bahwa manusia diselamatkan dengan darah manusia, itu di mana tertulis? Kan tadi kita sudah lihat Roma 14 nomor 9. Dia harus jadi mayat untuk dibangkitkan kembali agar menjadi Tuhan. Sebab itulah dia mati supaya dia menjadi Tuhan. Nah, ini kan kalau kita melihat nih ya, kita secara netral ini bukankah ini semua rekayasa yang diperuntukkan Paulus untuk Romawi dan Yunani? Enggak, bukan rekayasa Bang. Enggak rekayasa, karena kita boleh lihat, maksudnya kitab suci ini kan sudah kita tidak bisa bilang rekayasa. Paulus itu adalah orang yang maksudnya tercatat di dalam sejarah. Jadi tulisannya sudah pasti, sebelum tulisannya ini boleh kita dapat sampai saat ini, pastikan mereka membedah dulu bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Tidak mungkin dengan sembarangan untuk orang bisa sampai kita boleh ini. Dan kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Berarti kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Paulus nabi dong? Paulus bukan nabi, Paulus rasul. Terus bagaimana mungkin saudara mengatakan tulisannya itu firman Tuhan kalau dia bukan nabi? Iya, begini. Nah, dari mana dia dapatkan? Kenapa saya bisa bilang Paulus itu adalah menulis firman Tuhan?
Kenapa saya sampai bisa bilang begitu? Karena kan sebelumnya kan Rasul Paulus ini kan orang yang bertentangan dengan Kristus. Kita harus boleh lihat di situ juga. Dan itu juga Nah, kalau dia bertentangan, terus kenapa dia dikatakan rasul? Rasul itu apa sebenarnya? Rasul itu adalah nabi yang levelnya jauh lebih tinggi, yang levelnya lebih tinggi dari nabi. Nabi penerima wahyu, rasul adalah penerima wahyu untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu rasul. Nah, Paulus ini nerima wahyu dari mana? Paulus Iya. bukan menerima wahyu, Tapi? tetapi Paulus ini menerima pada saat itu dia mau membantai umat-umat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu, gereja-gereja pada saat di Damsyik itu maka dia bertemulah dengan Yesus. Disitulah titik pertobatan dia. Maka titik pertobatan dia itu, si Paulus ini kan orang yang sangat pintar, sekolahnya baik dan segala macam, dan dia sangat orang Yahudi asli. Dia umur 8 hari sudah disunat dan segala macam. Kan ceritanya Paulus kan sudah jelas, dia sudah sampaikan, dan dia menganggap dulu apanya yang dia anggap dulu itu adalah benar dan segala macam. Pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap bahwa itu semuanya adalah kebodohan bagi dirinya. Iya, Karena dia menganggap bahwa dia bunuh orang itu, dia menganggap bahwa oh itu saya membuat bakti kepada Allah. Oh saya basmi orang begini, oh itu saya membuat bakti kepada Allah. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap waduh, padahal semua hal yang saya lakukan itu padahal salah. Begitu. Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini berapa kali, Bang? Gimana, Bang? Yesus itu nanti datang kedua kalinya nanti kapan? Iya, itu hanya Yesus yang tahu, dan pasti dia datang. Iya, untuk yang kedua kalinya kan? Iya, benar. Nah, terus yang datang ke Paulus ini Yesus yang keberapa kalinya? Itu bukan datang, Bang. Itu bukan datang. Loh, bukankah dia mendengarkan suara? Begini, itu konteks pada saat Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di mana itu bukan dia datang untuk kedua kali terus dunia ini, tidak. Itu pada saat memang untuk titik di mana Paulus bertobat. Enggak, maksudnya saudara kan mengatakan Yesus datang kepada Paulus, mereka bertemu. Nah, bukankah Yesus sebelum dia terangkat dia mengatakan yang datang setelah dia itu adalah Roh Kudus? Kenapa yang datang ke Paulus adalah Yesus? Jadi persoalannya di mana, Bang? Kalau bukan Paulus yang bohong, Yesus yang bohong. Bohongnya di mana? Oke. Adalah lebih baik, benar yang kau katakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Nah, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yesus atau Roh Kudus? Iya, tapi Roh Kudus itu kan diperuntukkan untuk murid-muridnya. Aku akan memberikan penolong buat kalian. Begitu. Penolong itu siapa? Itu kan pada saat itu kan Paulus belum masuk dalam kelompok itu. Dia kan masih di luar, Bang. Iya, sekarang Paulus itu ngaku dari sejak rasul dari kandungan ibunya atau nanti setelah membunuh? Maksudnya? Kan ada pengakuannya di Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Iya, dalam konteks sebagai manusia, kita ini kan sebagai manusia, kita punya segala kehidupan ini kan pasti Tuhan sudah rancang dari dalam kandungan kita. Dari dalam kandungan kita. Jadi Paulus ini dirancang jadi rasul, kan gitu. Dia dipilih. Tidak semua orang dipilih. Dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Terus kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Yesus saat Yesus kemudian mengajar? Iya, ini yang abang mereka salah ini. Jadi kita kan sebagai manusia, pada saat kita lahir, kita kan diberikan kebebasan oleh Tuhan. Jadi kita mau katanya dipilih tadi, Bang. Dia dipilih dari dengar dulu, dengar Bang. Betul, kita dipilih. Jadi pada saat kita dipilih itu konteksnya kita harus tahu dulu. Kita dipilih itu berarti bahwa kita nanti di suatu kelak pada saat mungkin tidak tahu kapan waktunya Tuhan pasti akan menarik kita dan akan menyelamatkan kita, begitu.
Jadi Oke. Paulus, makanya pada saat Paulus mengenal kebenaran itu, makanya Paulus bilang, aku sudah dipilih dari dalam kandungan ibuku. Begitu, jadi pada saat kita lahir ini kan kita tidak tahu, kita hidup ini apakah jadi orang baik kah, jadi orang buruk kah, jadi apakah, kita kan Berarti diberikan kebebasan dari berarti Tuhan. Tuhan juga memilih Paulus sebagai pembunuh murid-murid Yesus, ya, gitu ya. Gimana Bang? Berarti Tuhan juga sudah memilih Paulus sebagai penganiaya murid-murid Yesus. Astaga, bukan penganiaya. Begini Bang, nggak usah Paulus leh. Paulus terlalu jauh kita ini. Saya aja secara pribadi. Anda bukan rasul, Anda bukan penganiaya Enggak, murid betul. Yesus, dan Tidak, Anda justru bukan itu yang pendiri saya agama bilang. Kristen. Kenapa harus ke Anda? Enggak, Yang mengajarkan Yesus ini jadi Tuhan mereka kan hidup itu Paulus. begini, mereka hidup itu di zaman Yesus. Kenapa Terus ke kita Anda? baku melawan di zaman yang kita masih, maksudnya umur berapa tahun ini? Kok Yang kita mau memilih- membantah yang memilih dalil yang Paulus. sudah berapa ribu tahun dengan Yang- dalil yang baru kita tahu berapa Yang tahun ini? memilih Paulus sejak rahim ibunya itu Yesus atau bukan Yesus? Aduh bang, firman Tuhan untuk kita tuh gini bang, dikatakan begini, hal-hal yang tersembunyi itulah milik Tuhan, begitu. Jadi kita tidak bisa gale, oh Tuhan lakukan ini, Tuhan, ini kok lakukan ini untuk apa ya? Kita tidak begitu pemahaman kita tentang Tuhan bang. Jadi kalau tidak bisa dijawab Begitu. dikatakan Apapun yang Tuhan. Tuhan lakukan kepada manusia, itulah haknya dia karena dia sang pencipta. Oke. Masa sang Lalu- pencipta, kita sebagai ciptaan ini kita harus bilang, Tuhan, kau ciptakan Paulus tuh, kenapa dia bisa jadi pengikut? Kenapa kau tidak ambil dia dari dahulu? Kenapa dia siksa kupu? Pengikut dulu bukan. baru tiba-tiba kau ambil dia. Nggak sampai Kita ke kan tidak situ. tahu. Nggak sampai ke Tidak, situ. abang kan bilang kenapa Paulus bisa membantai ini ya? Kita tidak tahu, itu kan Tuhan punya cara untuk setiap manusia kan beda-beda, bang. Ya, kalau semua itu jadi jawabannya ya perkara-perkara yang tidak ada dijelaskan, nanti orang semua bisa mengatakan seperti itu. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus ketika mengatakan kepada murid-muridnya, murid-muridnya yang asli yang pertama, bahwasanya penyesat itu adalah tanda-tandanya dia mengaku bertemu dengan Mesias. Ini yang menggenapi siapa, Bang? Maksudnya penyesat ini siapa nih? Ya, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Maksudnya mengaku, Kan ada nubuatan Yesus di dalam Matius, ya, bahwa penyesat itu adalah apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel muridnya, jangan dipercaya. Itu iya penyesat. memang betul, memang Nah, betul. Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias? Yang pernah mengaku ini? Di luar dari ke-12 murid yang pernah mengaku ketemu Mesias siapa, Bang? Bertemu dengan Mesias, Yesus. Heeh. Siapa? Di luar dari ke-12 murid yang pernah bertemu dengan Mesias yang adalah Yesus itu siapa? Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Betul nggak? Astaga naga, bang. Ya terus, Nah, kalau Anda sudah pahami itu, sekarang kita masuk ke dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Yang tadi yang bertemu dengan Mesias ini berasal dari tengah-tengah Bani Israel atau tidak? yang mana ini yang bertemu murid-muridnya? Ya, kan gini, Bang. Penulis kitab Yohanes menceritakan bahwa antikristus akan hadir di tengah-tengah pengikut Yesus. Benar sekali. Ya, itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Tadi Anda sudah mengetahui bahwasanya yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus.
Berarti antikristus ini siapa yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel? Ayo jawab. Iya bang, saya jawab sabar. Ini habis Lagi kita buka bapak Bible. rumah tangga, jadi dipanggil lagi nih, Abang ya. Oi. Yo, yang agama Kristen yang mau naik minta permintaan. Agama Kristen aja, Kristen. Kita mau diskusi. Yo, Kristen Ini- ya. Belum Mbak, saya ini ada sini cerita dengan ini dulu. Nanti saya ini bahas Iya, iya. lagi. Oke bang, oke bang. Ini Bang Zuma nih ada nih namanya Sanora nih. Ini Oten kayaknya nih dia nih. Samorang kesini lagi, Samorang. Ini Nggak Sanora ada nih Sanora. permintaan, Bang. Ayo Samorang naik. Yo, yang hotel typing agamanya yuk minta kita diskusi. Mati balik. Saya tadi tertarik itu loh ya, Roma Balik, Jun. 14:9 ya. Jelas di sana ya. Iya bang. Apa sebabnya dia mati? Supaya Menjadi Tuhan. dia menjadi Tuhan. Inilah semua rangkaian pengajaran yang nanti ujung-ujungnya Dewa Molok. Jadi sebuah propaganda yang dilakukan untuk kemudian mengatur keadaan di mana orang Parisi ini nantinya akan melahirkan sebuah konsep yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Kalau di ayat-nya lebih saya baca ya, karena untuk itulah Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Ya itulah bangkit, semuanya. gitu. Iya. Makanya Kita ya permintaan. Ya, Al-Quran itu tidak pernah keliru bang. Itu sih, menceritakan. itu ada dua itu naikin, Bang. Minta permintaan, gak bisa jamba ini akunnya. Minta permintaan. Minta permintaan ya. Naik diskusi dengan baik dan benar. Santuy. Ada naik apa? Tadi Bang Handi ku nah DC DGG asidik. Ku kasih di risapa ya tuh ya. Kalau Nggak ada. Cuman Kalau ada- bercanda aja. Saya nggak mungkin, bang. Nggak mungkin. Saya nggak mungkin. Saya nggak pernah sekasar-kasarnya. Saya nggak pernah cari masalah. Apalagi mau ribut. Apalagi beda agama. Aduh, enggak lah. Betul. Dipancing sering ya, Bang? Sering. Kecuali kalau Anda yang datang saya. Tapi kalau hanya gentak-gentakan gitu enggak. Itu cuman biasa sehari-hari di Makassar, itu mah biasa. Itu enggak Biasa. itu. Tukang Iya, becak saya- sering begitu di Makassar. Saya itu kalau sama Bang Handi itu pakai tang, pakai palu kan gitu. Betul. Bukan yang Handi ya. Itu mah bukan Cuma- bengkel. Gelitik-gelitikan pakai obeng. Iya kan? Tanya Bang Juma tuh. Bang Juma. Iya. Iya, minta permintaan, iya 29 orang. Tapi Muslim yang minta, yang Kristen ada. Coba yang Kristen itu cuma Bani Taipi. Coba lihat dulu. Yang 29 orang itu Muslim semuanya. Oh, mau Tahu, Mau ini. orang namanya tahu. mau sapa-sapaan kali sama Ibes. Ini mau diskusi, ini. Apa lagi gue? Allahu Akbar. Enggak naikin dulu aja satu, siapa tahu bukan. Siapa tahu dia ada perlu gitu. Jadi inilah tujuannya sebenarnya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Tujuannya salah satunya itu terhadap teman-teman yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Ini sebenarnya tujuannya. Fagaraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan diantara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani,
kami ini adalah pengikut Yesus. Kami telah mengambil perjanjian mereka. Jadi orang-orang Nasrani ya, yang oleh Allah ceritakan tentang Bani Israel yang adalah ahli kitab, mereka sudah diambil perjanjian untuk kemudian mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah kepada mereka. Tetapi mereka kemudian sebagian melupakan pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita Kristen ini atau Nasrani, sudah 2000 tahun mereka belum bisa dijadikan satu kubuh, satu pengajaran. Mereka masih berkotak-kotak dan cenderung mereka itu saling bermusuhan dan benci satu sama lain. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nanti ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah di yaumil akhir, di padang mahsyar, wa isqala Allah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Nasrani, orang-orang ini, agar menuhankan engkau dan juga ibumu selain daripada aku. Nah, inilah kemudian saatnya Allah menerangkan. Jadi sebelum orang-orang ini dilemparkan ke dalam api neraka secara kekal, Allah jelaskan dulu. Allah jelaskan dulu. Ini kesalahanmu itu seperti ini. Selamat malam. Rasulku telah menjelang malam. Iya. Malam-malam, Bang. Rasulku telah datang kepadamu menceritakan tentang apa yang sebagian yang kalian sembunyikan dan menjelaskan sebagian yang ada kamu sembunyikan dan sebagian membiarkannya. Tetapi kamu pun tolak. Inilah tujuannya kemudian Allah jelaskan kemudian kepada mereka. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnun. Barulah kemudian dilemparkan ke dalam api neraka dengan kehidupan kekal di sana. Itu yang diterangkan di Al-Quran. Terus Bang Joma, kenapa Bani Israel sebenarnya menolak Nabi Isa alaihissalam? Kenapa menolak? Apa ini Bani Israel seperti apa sih karakternya gitu? Iya, jadi kalau kita bercerita baik Al-Quran mau Bentar Bang. Jadi kalau kita melihat dari karakter orang-orang Bani Israel, tapi tidak semuanya ya, tapi Al-Quran menggariskan bahwasanya ketika datang Nabi Musa alaihissalam, selepas mereka kemudian diperbudak oleh Mesir, oleh Fir'aun, itu kurang lebih 4 abad lah gitu ya, Allah kemudian mendatangkan pertolongan kepada mereka dengan nyata. Bahkan kalau mereka minta makan pun makanannya tidak dimasak, langsung jatuh dari langit. Bahkan beberapa kota kemudian ditundukkan untuk mereka. Bahkan laut pun ditundukkan untuk mereka. Tetapi apakah kemudian mereka ini bersyukur? Tidak. Ketika diselamatkan kemudian oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sinai menerima kemudian wahyu. Mereka sepeninggal Nabi Musa, mereka kemudian membuat patung, menggantikan Tuhannya Nabi Musa dengan patung itu sendiri. Jadi wajar kemudian ketika sosok Nabi Musa yang membantu, menolong dan seterusnya aja ditolak, apatah lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hanya diimani sebagai manusia biasa, hanya anak tukang kayu yang kemudian bahkan disebut sebagai anak zina di dalam kitab tafsir mereka yang disebut Talmud. Jadi tidak lepas daripada itu, Bang Handi, bukan hanya sebatas kemudian penolakan. Bahkan ajarannya ketika dia datang itu diputar balikkan kemudian sehingga menghasilkan buah. Inilah yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini implementasinya yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ketika datang kemudian Nabi berurutan Nabi datang kepada mereka, kata Al-Quran, mereka hanya diperolok-olok, dihinakan, dinistakan, ceritakan secara tidak seharusnya gitu. Ini Al-Quran jelaskan itu. Maka dari itulah kemudian Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfu minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani,
Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu Bang Handi. Ya. Oke, selamat malam, Wai. Wai. Malam semua ya, malam. Agama, Halo Wai. semua. Ya, apa? Agama apa? Saya Katolik, Kristen. Oke. Sudah kenal sama Suma sama Hendy Celebes kok. Oke. Ya. Topik boleh kita nggak malam kalau ini, bro. bertanya saja? Topik kita malam ini Roma 14:9 itu loh. Nggak Itu mau tadi. aku mau bertanya saja boleh nggak? Oh, nggak mau membahas Roma. Iya. Boleh nggak? Tanya balik lah. Aku kan pengen Iya. mengenal. Boleh Pak, boleh Pak. Tapi jujur dulu Pak, kenapa tidak mau dijawab? Kenapa? Kenapa tidak mau ditanya? Loh, memang nanti kalian masuk ke tempat kami, kalian tanya semuanya tanpa ditanya. Gimana? Oh, Kan Bapak enak bisa sama. aja. Loh, iya. Ya Nanti sudah, aku kasih ya, bener. ya udah Serius, Bapak, ya udah serius. Bapak, ya udah Bapak, ya Boleh. silakan Ini, Pak, silakan. ini, ini room diskusi, bro, bukan tempat bertanya. Aku mau bertanya aja sih, boleh nggak? Iya bukan konsultasi kejiwaan di sini Pak, di sini diskusi Pak. Aku kalau di situ nggak mau, nanti otot-ototan nggak mau. Enggak, Terus Bapak kalau kenapa santai naik? kita juga santai. Aku Bapak kalau kan mau bertanya. Boleh nggak aku bertanya saja? diskusi aja Bapak biar enak. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Wih, Aku merajuk nggak pula masalah kok kau. jawabannya kalian. Ya udah Sudah, silakan silakan nanya. turun.